menentukan rapat semalam, ada etika yang harus saya infokan kepada teman-teman. Ya, etika yang pertama adalah teman-teman diwajibkan untuk on cam, gitu ya. Yang pertama. Maaf itu gelap. Untuk on cam, lalu kemudian etika yang kedua adalah kalau tidak salah sudah ada yang dijadikan co-host ya. Siapa yang sudah dijadikan co-host? Yang dijadikan co-host ada? Kalau siapa ya? Co-host itu yang ini, yang mengatur pengawas perkuliahan ini. Jadi ada teman-teman misalnya yang ketika saya menjelaskan perkuliahan, ada yang mengatur untuk memberhentikan suara. Sudah dibentuk belum? Belum, Pak. Tadi saya dicek Pak Ismail pas pagi, Pak. Sudah ya? Ya, nanti tolong ya dibantu ketika perkuliahan sedang dimulai untuk di-mute-kan suara daripada kawan-kawan. Lalu selanjutnya adalah 5 menit sebelum perkuliahan kita mulai, teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya sediakan. Saya kirim via link ini ya, daftar hadirnya. Ya sudah, boleh pulang, baca doa. Silakan untuk dibuka di tautan Google Form-nya. Untuk diisi ada waktu 5 menit. Bisa diakses ya Google Form-nya ya. Baik. Terima kasih yang sudah mengisi Google Form. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Let's start our learning by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan temanya adalah part of speech. Ya, izinkan saya untuk men-share kepada antum semua terkait dengan mata perkuliahan kita selama kurang lebih 1 semester ini.
Oke. Sudah ada ya di layar ya? Baik. Mungkin dan saya yakin sebagian dari teman-teman sudah ada yang pernah belajar ini atau mungkin sudah memahami lebih dalam. Namun tidak ada salahnya kita mereview untuk pembelajaran part of speech gitu ya. Mengapa? Mengingat dasar-dasar pembelajaran jika kita menggunakan pendekatan bahasa Arab ya, kita pernah belajar yang namanya itu aksamul kalam gitu ya, pembagian-pembagian daripada kumpulan kata. Nah, dalam bahasa Inggris itu terkumpul dengan istilahnya part of speech atau kelompok kata atau kelompok ujaran. Yang mana kelompok-kelompok ini yang akan membentuk gitu ya, membentuk bahasa Inggris itu sendiri secara formal. Dalam part of speech ya, sebagaimana yang ada di layar, itu terbagi menjadi 8. Di mana di tabel ini ada function or job, examples, dan sentences atau contoh kalimatnya. Yang pertama adalah tentang noun. Ya, noun itu apa sih? Kalau kita lihat secara fungsinya adalah thing or person, berarti menunjukkan sesuatu ataupun individu. Contohnya adalah kata pencil, cat, work, and notebook. Pensil, kucing, gitu ya. Kemudian tugas, dan juga adalah notebook. Nah, artinya kalau secara ringkas kita bisa memahami noun itu adalah the name of thing or person, sebuah nama atau sebuah kata yang menunjukkan nama untuk sesuatu ataupun perorangan. Di dalam contoh ini bisa kita lihat ada kata this is my cat, they live in Madrid. Ya, ada kata cat and Madrid. Cat itu adalah the name of animal atau the name of thing, sedangkan Madrid itu adalah the name of city gitu. Lebih singkatnya noun itu apa sih? Ya, noun itu ya nama gitu ya, nama untuk sesuatu gitu ya. Nama untuk sesuatu. Meskipun nanti dalam perjalanannya itu akan berkembang. Kita akan mengembangkan untuk mengenal noun, tetapi secara basicnya atau secara dasarnya noun itu adalah name of thing or person. Lalu kita lanjut yang kedua yaitu verb. Ya, secara fungsinya adalah action or state. Ya, menunjukkan sebuah aktivitas or state atau keadaan atau sesuatu ataupun status gitu ya. Artinya ini ada gerakan fisik ya. Gerakan fisik yang menunjukkan kepada suatu hal gitu ya. For example, contohnya adalah I like apple, come in please. I like, aku menyukai sebuah apel gitu ya. Like, di situ ada aktivitas. Ada aktivitas apa? Ada aktivitas dari diri seseorang. Singkatnya verb itu adalah kata kerja. Meskipun nanti akan berkembang untuk mengetahui daripada pembagian kata kerja itu sendiri. Kemudian ada yang namanya adverb. Ya, adverb itu secara fungsinya adalah describe a verb, adjective or adverb. Describe menggambarkan ya kata kerja gitu kan, atau menggambarkan kata sifat atau kata keterangan itu sendiri. Biar lebih singkatnya adalah adverb itu kata keterangan ya, yang menerangkan kata kerja, sifat atau kata keterangan itu sendiri. Contohnya adalah my cat eats quickly. Ya. Jika kita fokus, yang kita fokuskan di situ adalah ada kata quickly-nya. Jadi quickly itu menerangkan daripada eats, ya, sebuah action daripada cat. Sehingga kalau kita terjemahkan my cat eats quickly, maknanya adalah kucingku makan dengan cepat. Maka timbul pertanyaan, yang cepat apa? Aku, kucing, atau makan? Tentu yang cepat adalah makan. Maka kata quickly itu dimasukkan ke dalam kategori adverb. Lalu adalah adjektif, ya. Secara singkat, adjektif itu adalah kata sifat atau describes a noun yang menggambarkan kata benda. Ya. We like a big cake, I have 3 pencils, gitu ya. Contohnya adalah aku memiliki 3 pensil. Pensil itu kan kata benda.
yang menggambarkan kata benda itu adalah kata tree, maka tree itu masuk ke dalam pada adjektif. Ya. Kemudian selanjutnya ada namanya pronoun atau replaces a noun, mengganti sebuah kata benda. I, you, he, she, it. Kalau kita relasikan kepada bahasa Arab, pronoun ini adalah isim domir atau kata ganti. Meskipun nanti ya akan berkembang lebih jauh apa itu pronoun. Contohnya he is very clever. Ada kata he di situ sebagai a third singular person, orang ketiga. Ya. Lalu ada kata preposition and conjunction. Nah, dua kata ini we have to focus on preposition and conjunction. Ya. Baik preposition atau conjunction itu memiliki fungsi yang sama, yaitu kata penghubung. Namun ada perbedaan antara preposition and conjunction. Ya, contoh misalnya, kita lihat ada kata she was hiding under the table, gitu ya. Kemudian yang di conjunction-nya I'm very hungry but the fridge is empty. Mananya apa? Jika preposition itu hanya menghubungkan ya satu kata ke kata yang lain. Jadi kata kuncinya adalah preposition itu adalah penghubung antara satu kata ke kata yang lain. Sedangkan kalau conjunction itu menghubungkan clauses or sentence, satu kalimat ke kalimat yang lain. Gitu ya. Jadi preposition itu menghubungkan satu kata ke kata yang lain, sedangkan conjunction itu menghubungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Jadi kata kuncinya adalah kata dan juga kalimat. Ya. Mungkin kawan-kawan juga sudah memahami perbedaan kata ataupun kalimat itu, ya. As you know that kata, ya, kata is a word atau kita katakan kata itu dalam bahasa Inggris itu word. Apa sih itu word? Word itu is a group of letter. Jadi kata itu adalah sebuah kumpulan daripada huruf. For example, aku itu kata merupakan kumpulan daripada a, k, dan u. And it has meaning, memiliki makna. Sedangkan kalimat itu adalah a group gitu ya of word ya that is constructed by subject and predicate. Sedangkan kalau kalimat itu sekurang-kurangnya terdiri daripada subjek dan predikat. Lalu yang terakhir ada interjection atau fungsinya sebagai short exclamation atau kata seru. Ya, sebuah kata yang menunjukkan ada sifat ta'ajub di situ. Ya. Jadi itulah kurang lebih perkuliahan kita selama satu semester yang akan kita konstruksi secara eksplisit tentang daripada part of speech. For more info, there is a question, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. There is a question. Enough ya untuk penjelasannya ya. Baik. Sekarang kita bongkar ya. Ini BG itu apa ya? Maaf BG itu apa? Bang apa? Maaf BG yang tadi matkul pendidikan Agisna Hanifah yang bertanya. Ya. Karena setahu saya BG itu ada dua sekarang, ada BG dan MBG gitu ya. Bang itu bang. Makan masih gratis ya. Maaf Pak. Tapi jika BG Bang itu dialamatkan kepada saya, nampaknya mungkin ada kata yang lebih tepat gitu ya. Terima kasih. Ya. Jadi mohon maaf teman-teman mahasiswa ya, untuk etikanya bisa dinyalakan on cam semuanya. Gitu ya. Sebentar ya ayah, ini ya kuliah dulu ya. Zoom ya. Baik, next. Sekarang teman-teman kita masuk ke penjelasan secara eksplisit tentang noun. Kuliah telus, sebentar ya anak ya. Sebentar ya. Saya tinggal sebentar ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, dikasih ke ibunya dulu.
Kita bahas secara eksplisit tentang noun ya, teman-teman. Saya share screen dulu. Baik. Ya. Pembahasan yang kita bahas pertama adalah tentang noun. Terlihat ya teman-teman ya, mind mappingnya ya. Gitu ya. Apa sih yang akan kita bahas dalam noun itu? At least ya ada 6 atau 5 pembahasan yang akan kita bahas dalam noun. Gitu ya. Yang pertama adalah tentang proper noun. Lalu yang kedua adalah tentang common noun. Lalu yang ketiga adalah material noun. Lalu yang keempat adalah collective noun. Dan yang terakhir adalah abstract noun. Sorry, ternyata ada 6, abstract noun, dan juga yang terakhir adalah possessive noun. Baik. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas dalam bab noun, gitu ya. Ada proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun, and possessive noun. Tapi untuk kita membahas itu, kita harus tahu teori dasarnya terlebih dahulu. Secara teori, noun itu kan the name of anything, nama untuk sesuatu. Atau bisa kita katakan kata benda. Namun, secara prakteknya, tidak sesimpel noun itu sebagai kata benda. Karena akan ada pengembangan tersendiri daripada kata noun itu. Baik. Di noun ini, contoh di proper noun, di pembahasan yang pertama di proper noun, I give you the example, ya. Oke. Kawan-kawan, di proper noun ini I give the example Zainab listens to radio. Gitu ya. Kita fokus kepada kata Zainab. Kira-kira teman-teman ada yang bisa menerka maksudnya apa sih proper noun itu? Zainab sudah memenuhi unsur noun because it is the name of person, nama orang. Sekarang ada istilah namanya proper noun. Ya, kira-kira apa itu proper noun itu? Ya. Atau saya kasihkan contoh lagi, ya ada 3 contoh lagi. Pertama Zainab listen to radio. Yang kedua adalah Jakarta is the capital of Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Hamzah was martyred in Uhud. Oke. Teman-teman, gitu ya. Untuk menelaah atau menganalisis apa itu proper noun, yang pertama teman-teman perhatikan kata Zainab. Zainab itu adalah proper noun. Jakarta adalah proper noun.
Indonesia adalah proper noun, Hamzah adalah proper noun, dan Uhud adalah proper noun. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan analisisnya. Jadi proper noun itu menunjukkan apa? Tapi dengan harapan jangan minta bantuan dari AI ya, dari analisis yang ada di hadapan kita. Please, come on. Proper noun kata benda spesifik, Pak. Yang menamai tempat, nama orang, atau benda tertentu. Oke. Excellent ya. Terima kasih ya. Jadi betul. Proper noun itu spesifik ya, sangat spesifik untuk menunjukkan the name of person, nama orang, the name of place, nama tempat gitu ya. Ataupun the name of city dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita telaah, jadi proper noun itu adalah sebuah kata yang pasti diawali huruf kapital. Nah itu. Ya. Jadi proper noun itu adalah sebuah kata yang diawali huruf kapital. Everything ya that is started by capitalized is proper noun. Jadi sesuatu yang diawali huruf kapital itu adalah proper noun. Ya. Nanti masuk ke situ ke dalamnya apa? The name of year, nama tahun, the name of month, itu nama bulan. Jadi kalau kita spesifikkan tadi analisis yang teman yang barusan telah menganalisis itu sudah benar, memang secara sederhana proper noun itu spesifik untuk nama orang, nama tempat yang tadi disebutkan. Tapi jika kita analisis lebih jauh, proper noun gitu ya is a noun that is started by capitalized. Jadi sebuah kata yang diawali oleh huruf kapital. Jadi teman-teman bisa memahami ya cara menganalisisnya ya. Okay, can get you? Do you understand everybody? Yes. Okay, thank you. Okay. There is question. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke common noun. Jadi kita review ya. Jadi proper noun itu kalau kita analisis that indicates a word that is started by capitalized. Jadi sebuah kata yang mengindikasikan ya kata tersebut diawali oleh huruf kapital. Gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke penjelasan tentang common noun. Ya, sudah ada di layar ya. Oke. I give you 3 example. Okay. Everybody, let's focus on 3 examples of the sentence that I gave to you, that I have given to you. The first example is take your book. So let's focus to the word book. Jadi kita fokus ke kata buku. Lalu yang kedua, I met a man yesterday. Kita fokus ke kata man. Lalu I love my country. Kita fokus ke kata country. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Ya. Oke. Let's analyze what is common noun. Mungkin ada yang mau mencoba menganalisis. Ini mohon maaf tadi yang pertama itu siapa ya? Karena di saya tidak muncul namanya. Adinda, Pak. Siapa, Bu? Adinda ya. Nanti saya bubuhkan catatan. Terima kasih. Ada skor tersendiri. Baik, kawan yang lain mungkin. Yang mau mencoba menganalisis apa itu common noun? Kata benda umum ya, Pak. Apa? Kata? Benda umum. Ya, good. Betul. Ya, next. Excellent. Secara dasar common noun memang kata benda umum. Kita melihat dari kata commonnya ya, sebagai bermakna umum.
ya. But, nah, sekali lagi ya nih ya, but untuk memahami, menganalisis lebih jauh gitu ya, kalau kita bilang kata umum itu kan masih bingung ya. Tapi kalau kita spesifikkan, common adalah sesuatu yang memiliki apa namanya? Kalau kita gunakan bahasa filsafat itu memiliki yang namanya itu adalah nau atau varian. Nah, sebuah kata yang memiliki varian gitu ya. Contoh misalnya book gitu ya. Book betul umum. Maka kan timbul pertanyaan, what kind is a book gitu ya? Buku macam apa gitu kan? Apakah buku tulis, apakah buku ajar? Nah, sehingga bukunya itu sebagai genus. Kalau kita kalau kita dekatkan kepada matematika, common noun itu adalah kata sebagai himpunan gitu. Sebagai himpunan. Jadi memiliki gitu ya anggota di dalamnya. Gitu ya. Betul, secara sederhana bisa kita pahami secara umum. But in particular, secara spesifiknya, common noun adalah sebuah kata yang memiliki varian di dalamnya. Gitu ya. Contoh seperti country. Country is a genus. Ya, country is a genus. And it has a variant like Indonesia as country, China as country, Spain as country, Malaysia as country. Jadi kesimpulannya adalah common noun adalah kata benda yang kedudukannya sebagai himpunan. Gitu ya, kata benda yang kedudukannya sebagai himpunan. Gitu ya. Oke. Do you understand what I explained? Yes, sir. Adalah sebuah kata benda yang didahului oleh huruf kapital itu proper noun. Sedangkan sebuah kata benda yang kedudukannya sebagai himpunan, yang mana dia memiliki varian di dalamnya, maka itu disebut sebagai common noun. Gitu ya. Nah, karena ini mahasiswa, gitu ya, ada kewajiban bagi saya untuk meningkatkan critical thinking dari kalian semua. Kira-kira ada yang ingin mengignore ataupun membantah gitu ya teori yang diberikan atau untuk menambahkan, please. Ataupun pengalaman, sepengalaman saya belajar dulu tuh begini Pak gitu. Please, boleh. Biar perkuliahan kita tidak terasa satu arah. Oke. Anyone? Jika tidak ada, bisa dipahami ya penjelasan antara proper noun dan juga common noun ya. Jadi saya proper noun is a word that starts to be capitalized. Jadi sebuah kata benda yang diawali oleh huruf kapital. Lalu sedangkan common noun itu adalah sebuah kata yang kedudukannya sebagai himpunan, gitu ya. So kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, ya, yaitu adalah material noun. Di situ ada kata salt is necessary to live. Garam itu dibutuhkan untuk hidup. Meskipun kebanyakan makan garam, kebanyakan makan natrium katanya nggak bagus ya, menyebabkan darah tinggi gitu ya. Katanya gitu ya. Terus this ring is made of gold. Ya, cincin ini terbuat dari emas. So we focus to salt and gold. Kira-kira apa itu material noun? Kita fokusnya ke salt and gold. Please. Ada yang mau menganalisis? Dari Kata teman-teman. benda kanan rasa ya, Pak? Gimana? Kata benda kanan rasa ya, Pak? Kata benda yang? Menunjukkan zat atau materi fisik. Menunjukkan fisik. Boleh, good, excellent. Tadi siapa itu?
Tidak terlihat. Punten, namanya siapa tadi ya? Aku Ceni, Pak. Ceni ya. Thank you Ceni. Tadi yang kedua siapa itu? Saya Pak Lita. Lita, thank you. Naila, Pak. Naila. Oke, thank you. Baik. Material noun. Ya, kita analisis lagi ya. Betul, sesuai dengan namanya material gitu ya. Gitu ya, material. Kalau kita berbicara material itu kan berarti sesuatu yang dijadikan bahan atau sesuatu yang menjadikan pokok ya. But to analyze so far, untuk menganalisis lebih jauhnya, material noun itu apa sih? Ya, material noun itu adalah the origin of something. Ya. Asalnya sesuatu gitu loh. Sesuatu itu ada terbuat dari apa? Nah, itu material noun. Bisa dipahami nggak maksud saya nih? Oke, sir. Ya, jadi jangan kita terfokus nanti kepada bentuk bendanya, tapi kita fokuskan kepada teorinya. Sedikit saya kutip ya, karena ini mahasiswa. Kalau kita masih bertemu, ini akan selalu saya ulang-ulang. Tapi kalau memang pertemuan kita hanya di semester 1 bahasa Inggris ini, tolong diingat. Jadi to be the academic one, untuk menjadi seseorang yang academically gitu ya, mahasiswa yang memang punya niat cita-cita menjadi peneliti sejauh peneliti ataupun akademisi, itu punya kewajiban untuk membuat karya. Karyanya adalah berupa penelitian, baik jurnal artikel gitu kan, proceeding ataupun yang semacamnya. Ada sebuah teori yang bagus itu diucapkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwasanya learn theory but don't learn from but don't learn from example. Secara maknanya gitu ya. Belajarlah dari teori tapi jangan belajar dari contoh. Maksudnya apa? Dengan teori kita menjadi orang yang inovatif. Gitu ya. Inovatif. Sedangkan kalau kita belajar hanya dari contoh, kita akan menjadi tutorial person. Jadi hanya orangnya mengikuti tutorial saja, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena dalam taksonomi Bloom, ya taksonomi Bloom, sebentar biasa, suara anak masuk ya. Baik, dalam taksonomi Bloom itu ada level-level ya, level-level menunjukkan kepada kemampuan kognitif seseorang. Kalau saya meringkasnya jadi Ruwage, ya, Ruwage. R-nya itu remembering, ya. Berarti remembering kalau hanya sekedar bisa menghafal itu masih berada di level 1. U-nya adalah understanding, bisa memahami, itu di level 2. Yang ketiganya itu ada namanya analyzing, menganalisis, itu masuk ke level 3. Nah, standar anak SMA itu ya can analyze, is able to analyze, dapat menganalisis. Lalu ada lagi applying, mengaplikasikan atau menerapkan, itu di level keempat. Lalu yang kelima itu ada yang namanya evaluation, mengevaluasi. Contohnya seperti yang saya jelaskan hari ini. Bisa tuh, saya memberikan kebebasan. I give you a free, gitu ya. For free to criticize me. Saya memberikan kebebasan untuk mengkritik teori yang saya berikan. Nah, itu disebut namanya evaluasi. Gitu ya. Lalu ada yang terakhir itu adalah namanya, ini level tertinggi adalah creating. Bisa menciptakan. Ya. Nah, untuk mencapai level tinggi atau creating, ya itu tadi, kita harus memahami teorinya, lalu teorinya itu kita kembangkan. Pak, bukannya butuh contoh? Betul. But contoh itu bukan the primary source, bukan satu-satunya sumber utama, gitu ya. Ya contohnya kalau kita hanya dari contoh, gitu ya. Contohnya tadi noun itu is the name of person, nama untuk orang atau nama untuk sesuatu. Gitu ya, kita lihat contohnya misalnya material noun contohnya proper noun Zainab gitu ya. Akhirnya kalau kita hanya fokus kepada contoh, ya kita mengakuisasi bahwasanya proper noun itu the name of person, the name of city. Tapi ternyata ketika kita mengerti teorinya,
bahwasanya proper noun itu yang diawali oleh huruf kapital, berarti apa saja yang diawali oleh huruf kapital adalah proper noun. Gitu ya. Thank you. Guys, untuk review, saya ulangi review. Pertama, proper noun itu sebuah kata benda yang diawali oleh huruf kapital, gitu lah. Lalu yang kedua ada yang namanya common noun, sebuah kata benda yang posisinya itu sebagai himpunan. Lalu yang ketiga adalah material noun, yaitu adalah sebuah kata benda as origin of something, sebagai asalnya dari sesuatu. Itu bisa disebut sebagai material noun. Baik, so we carry on or we continue to collective noun. Ya, teman-teman bisa ini ya, gitu ya. Oke, saya kasih satu contoh saja. Ya. I love Inter Milan, gitu ya. Mohon maaf kepada fans Liverpool, fans Real Madrid, ya saya kasih contohnya pakai Inter Milan misalnya ya. I love Inter Milan, gitu ya. We focus to Inter Milan. Ya. Mangga teman-teman untuk menganalisis kira-kira apa itu sih collective noun itu, please. Sebuah kumpulan kata, Pak. Oke, sebuah kumpulan kata. Sopo iki? Lita, Pak. Oke, thank you. Ya, boleh. Dan memang ada masuk ke dalam teorinya sebuah kumpulan kata. Tapi saya coba untuk ini ya, spesifik, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya singular dan plural. Kalau dalam bahasa Arabnya ada mufrad dan jamak, ya, al-mufradu wal jam'u, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya ada kata tunggal, gitu ya, dan ada kata majemuk, gitu ya. Ada kalimat majemuk, ada kata majemuk, gitu ya. Nah, contoh misalnya sebuah kata itu, let's say saya katakan buku itu kan singular. Itu kan ada bentuk pluralnya, 2 books, berarti ada tambahan S-nya itu kan menunjukkan dia itu bentuk plural. Tapi ada satu kata gitu ya, yang mana dia tidak punya bentuk singular, tapi memang secara lahir gitu ya, secara dibentuknya sudah bermakna plural. Nah, untuk kata ini tidak perlu ditambahkan S gitu ya. Untuk kata ini tidak perlu ditambahkan S di akhirnya. Kata itulah yang disebut sebagai collective noun. Jadi collective noun itu adalah sebuah kata benda gitu ya, yang menunjukkan pada dirinya bermakna plural, bermakna jamak gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya di mana sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Aqil di dalam kitab Syarah Alfiyahnya itu ada yang namanya nanti ismul jam'i gitu ya. Ada yang namanya nanti ismul jam'i gitu ya. Berbeda dengan bentuk jamak yang lain, tapi ismul jam'i ini ya sebuah kata memang dari dasarnya dia sudah memiliki makna jamak gitu. Lalu saya sederhanakan, jadi collective noun itu apa? Ya sebuah kata ya yang memang sudah memiliki makna majemuk atau makna jamak. Jadi tidak perlu dijamakkan lagi. Ya. Tadi betul, kumpulan, betul. Contoh Inter Milan. When we are talking about Inter Milan, it means we are talking about its player. Kita berbicara pemainnya, kita berbicara pelatihnya, kita berbicara fansnya, gitu kan? Kita berbicara sebuah klub yang terletak di kota Itali, gitu kan? Nah, berarti itu kan kumpulan, gitu ya. Tapi benar itu teori sederhananya bisa dipahami seperti itu. But to specific, ya, we can analyze that collective noun is a noun, gitu ya, is a noun that the plural meaning of itself. Jadi sebuah kata yang memang memiliki makna plural untuk dirinya. Tak tinggal sebentar ya, ini kayaknya ada kejadian di anak-anak sebentar ya.
Baik, kita lanjut. Jadi sampai sini ada yang kurang paham untuk collective noun? Jadi secara singkatnya collective noun adalah sebuah kata benda atau kata dasar yang memang memiliki makna plural. Gitu ya, yang sudah memiliki makna plural. Any question? No. Okay. This is enough for explanation. Sudah cukup ya? Thank you. Saya review lagi ya. Pertama yang kita pelajari tadi adalah proper noun, sebuah kata yang diawali oleh huruf kapital dimanapun dia berada. Saya ulangi lagi, dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua adalah common noun, yaitu adalah sebuah kata yang posisinya sebagai. Lalu yang ketiga ada namanya material noun, is origin of thing, ya, menjadi asalnya daripada sesuatu. Lalu yang keempat yaitu adalah collective noun, yaitu adalah sebuah kata yang memang pada dasarnya dia sudah memiliki makna plural. Thank you. Okay, we carry on to the next discussion. Ya, kita masuk ke abstract noun. Oke, ada 3 contoh di situ. Yang pertama adalah the teacher will happy with your kindness. Guru akan senang dengan kebaikanmu. Lalu we have good pleasure today. Ya, kita memiliki hari yang ya, menyenangkan hari ini. Lalu yang ketiga adalah Islam is my choice. Islam adalah pilihanku. Thank you. Yang harus kalian fokus adalah kata kindness untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah pleasure. Lalu contoh yang ketiga adalah choice. Silakan dianalisis, teman-teman. Kata benda yang tidak berwujud ya, Pak? Good, boleh, betul. Kata benda yang tidak berwujud, betul, bisa. Siapa? Punten? Lolita, Pak. Ya, thank you. Baik. Kata benda yang tidak berwujud. Ya, tepat sekali. Ada suasana perasaan gitu ya, Pak? Boleh. Ya, boleh. Happy, Sangat boleh. misalnya. Tidak berwujud, suasana perasaan. Mungkin ada lagi yang menambahkan. Something that cannot be touched. Ya, Pak. Gimana, Bu? Mohon maaf. Something that cannot be physically seen or touched. Boleh. Oke, boleh, bisa. Itu semuanya bisa. Thank you. Itu tidak keluar daripada our focus. Ya, tidak keluar daripada discussion kita. Tiga dari pernyataan tadi betul semua. Oke. But sekarang kita analisis ya, gitu ya. Ketika kita berbicara kata benda, teman-teman, kata benda itu wajib berwujud, Bu, Pak, gitu ya, teman-teman. Kata benda itu wajib berwujud. Ya. Ketika saya bilang pensil itu harus ada wujudnya. Nah, berbicara wujud atau kalau kita gunakan istilah-istilah dalam ilmu kalam harus berbentuk zat. Ya, zat itu diantaranya adalah memiliki ukuran, gitu kan? Kemudian memiliki warna, gitu ya, dan semacamnya. Tapi ini jangan ada perdebatan teologi di sini ya. Nanti perdebatan teologi nanti. Ini untuk memahami saja, gitu ya. Nah, sedangkan abstract noun, ya, kalau kita bilang itu kata benda yang tidak berwujud atau yang kata benda yang dirasa, itu akan menabrak teori daripada noun itu tersendiri, gitu loh. Nah, untuk memahaminya adalah begini. Sebuah kata, gitu ya,
yang tidak berwujud, saya ulangi lagi, sebuah kata yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan, gitu ya. Itu disebut sebenarnya kata sifat, gitu ya. Jadi sebuah kata yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan itu sebenarnya adalah kata sifat. Nah, berarti kata kuncinya abstract noun itu apa? Abstract noun itu adalah sebuah kata sifat yang difungsikan sebagai kata benda. Contoh, kindness, kebaikan. Asal katanya adalah baik. Nah, baik itu adalah kata sifat. Tapi karena ditambahkan imbuhan ke-an, maka berubah menjadi kata noun yang bermakna kata dasar. Gitu loh. Kemudian, ada kata lagi misalnya choice. Ya, choice itu adalah sebuah kata dasar, ya, yang awalnya adalah dia kata kerja, memilih. Berarti choice itu menjadi pilihan, ya. Lalu maknanya bagaimana? Untuk memahami abstract noun, ya, tak buat simple. Pertama adalah sebuah kata sifat, ya, sebuah kata sifat yang maknanya menjadi kata dasar. Biasa ditambahkan nes atau dibacakan your. Contoh kayak please, saya senang. Ditambahkan your, jadi kesenangan, kebahagiaan. Jadi untuk abstract noun adalah ada dua. Pertama adalah kata kerja, gitu ya, yang dirubah menjadi kata sifat. Ya, kata kerja yang dirubah menjadi kata sifat. Lalu yang kedua adalah kata kerja, gitu ya. Kata kerja yang sifatnya bukan fisik. Kata kerja yang sifatnya bukan fisik dirubah menjadi kata dasar atau dirubah menjadi masdar. Gitu, dirubah menjadi kata dasar. Gitu ya. Oke. Itu penjelasan secara teorinya, ya. Untuk teman-teman mengkaji lebih jauh, you can search and notice. Ya, jadi bisa dicari dari berbagai messenger tentang abstract noun. Tapi untuk memahami abstract noun, I'm sorry, itu ada yang suaranya. Boleh di-mute sebentar. Rulian ini. Ada Rulia. Iya, Pak. Bisa di-mute. Oke, thank you. Baik. Jadi kesimpulannya abstract noun itu apa? Abstract noun adalah kata sifat yang dirubah menjadi kata benda, biasanya diakhiri dengan tambahan, banyak itu tambahannya. Ya, bisa dicari nanti di searching. Lalu yang kedua adalah kata kerja yang sifatnya bukan fisik dirubah menjadi kata dasar, itu adalah abstract noun. Gitu ya. Itu teman-teman. Lalu the last one is possessive noun. Ya. Possessive noun. Oke. Ada kata hadis book. Kita fokus kepada hadis. Hadis itu berarti kalau kita kita eja itu hadi apostrof s. Apostrof itu tanda kutip satu atas, tambahkan s. Sebenarnya itu adalah singkatan. Maknanya adalah hadi hasbook atau hadi hasbook dalam accent British. Hadi hasbook, hadis book. Kalau kita terjemahkan berarti buku kepunyaannya Hadi. Kira-kira ada yang bisa menganalisis what is possessive noun? Kata benda yang menunjukkan kepemilikan, Pak. Betul sekali. Ya, itu. Jadi kata benda yang menunjukkan kepada pemilikan, gitu ya. Lalu saya tambahkan contoh lagi yang kedua agar seimbang penjelasannya, gitu ya. Oke.
Di situ ada kata Teams Dormitory. Oh, kenapa hilang ini ya? Tidak boleh main. Tidak boleh main HP ya. Main akuarium saja ya. Main akuarium saja. Ya, nanti kita nangkep ikan. Main akuarium saja. Sama ke teh Mesya dulu itu. Balonnya masih ada. Sama ke teh Mesya dulu. Oke. Ada kata Teams Dormitory. Nah, ini sekarang kebalikannya dengan kata Handisbook tadi. Nah, kira-kira analisisnya bagaimana nih? Betul, ya. Betul kalau possessive noun itu adalah kata benda, kata yang memiliki, yang menunjukkan kepada kepunyaan, betul. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Handisbook, Teams Dormitory. How to analyze? Mungkin teman-teman ada yang mau menganalisis? Teams-nya masuknya kolektif Good, non ya, Pak? ya, betul, bisa. Betul, sangat betul kolektif noun. Jadi analisisnya adalah Karena dia udah kolektif noun, sudah menunjukkan suatu kesatuan, jadi S-nya cuma ditambahin apostrof ya. kali Pak? Atau Boleh. Nggak apa-apa, Bu. Saya tambahkan lagi ya, contoh yang lain. Karena tadi Ibu sudah menyajikan kata kolektif noun ya. Nah, sekarang ada lagi nih misalnya nih. Ya. Oke. Yang children. Sudah muncul belum di layar? Yang contoh satu. Nah, Inter Milan kolektif noun nggak yang tadi? Bu, siapa itu? Ibu atau Tete ini? kolektif? Ya. Kolektif Pak. Inter Milan kolektif. Ternyata dia pakai apostrof S, Bu ya. Nah, terima kasih. Nggak masalah. Sudah excellent memberikan itu. Berarti sudah bisa menganalisis ya. Atau lebih tepatnya mengidentifikasi. Karena skill identifikasi itu bisa memilah-milih, menggrouping. Sebenarnya fokusnya sederhana. Sederhananya bagaimana? Jika sebuah kata yang memang diakhirinya sudah S, ada kata yang diakhiri sudah S, mau dia plural ataupun dia singular, maka sebuah kata yang diakhiri oleh S memiliki menunjukkan makna kepunyaan, cukup tambahkan apostrof di belakangnya S. Namun jika sebuah kata baik dia singular atau plural yang akhirannya bukan S, maka untuk menunjukkan possessive noun-nya tambahkan apostrof dan S. Semoga bisa dipahami. Can get you my explanation? Got it, Thank Pak. you. Gitu. Baik, teman-teman mungkin itu perkuliahan kita hari ini 11.07 ya. Jadi tepat, waktunya. Semoga yang saya sampaikan ini ya, I'm sorry, pardon me. Oke. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan penjelasan, kesalahan kata, atau kesalahan perbuatan selama kita berada di ruang Jimit ini, mohon dimaafkan karena semata-mata itu adalah kesalahan saya dan juga kekhilafan saya beserta kebodohan saya. Semoga teman-teman sukses selalu, keep spirit gitu ya, until sarjana tepat waktu gitu ya. Thank you so much for your attention. See you next time in 2 weeks. Ya, in 2 weeks later. Ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, ini dengan kelas A ya.